Baik, selamat malam. Saya Muhammad Farabi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas dari mata kuliah Technical Skill. Pada malam ini saya akan membahas tentang pro dan kontranya masa jabatan Presiden Joko Widodo yang sedang digadang-gadangkan menjadi 3 periode. Pada kali ini saya akan membahas tentang pendahuluan dan juga paragraf 1. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang setiap aturannya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 adalah peraturan terhadap batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, yang di sini berarti kan adalah Presiden dapat dipilih kembali hanya 1 kali setelah dia selesai masa jabatan pertama, yang mengartikan bahwa masa jabatan Presiden maksimal adalah 2 periode. Memang benar, sebelumnya pada pasal tersebut menjelaskan Presiden dapat menjalankan masa jabatannya tanpa ada batasan periode. Namun hal ini kan terjadi sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya amandemen pada pasal 7 tersebut menimbulkan adanya kelemahan, yaitu kelemahan yang membuka celah untuk ditafsirkan berbeda dari original intention. Perumusan pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terkait batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dimaksud untuk diberlakukannya adalah orang tersebut setelah menjabat 2 kali masa jabatan, maka untuk selamanya tidak dapat menjabat kembali pada jabatan yang sama. Di sini jelas bahwasanya penekanannya adalah periode daripada jabatan presiden itu hanya 2 kali, yang mana satu periodenya adalah berlaku 5 tahun. Kemudian selain itu perkembangan masa jabatan presiden dari tanpa adanya batasan penyebutan periode yang akhirnya berubah menjadi 2 periode tersebut. Ini terjadi pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen hanya menyebutkan presiden dapat dipilih kembali, namun tidak ada batasan periodenya. Kemudian setelah di amandemen, pasal 7 tersebut memberikan batasan bahwa presiden itu hanya bisa dipilih 1 kali lagi, yang berarti masa jabatannya hanya bisa selama 2 periode. Dan kemudian baru-baru ini timbul isu di luar daripada Undang-Undang 1945 tersebut yang menyebutkan bahwa masa jabatan presiden akan menjadi 3 periode. Nah, hal ini sangat menarik sehingga isu ini akan kelompok kami angkat sebagai topik pembahasan tugas daripada technical skill ini, yaitu tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden untuk 3 periode. Kemudian saya akan membahas paragraf satunya. Pada paragraf 1 ini mari kita intip perkembangan peraturan masa jabatan presiden. Perjalanan penetapan masa jabatan presiden awalnya memang sempat menggunakan TAP MPRS nomor 3 MPRS 1963 yang menyebutkan presiden bisa diangkat seumur hidup. Kemudian pada masa Orde Baru terbitlah Undang-Undang 1945 pada pasal 7 yang menyebutkan bahwa masa jabatan presiden adalah 5 tahun. Namun ketika Orde Baru tersebut, seperti yang tadi telah saya katakan bahwasanya tidak ada batasan periode untuk menjabat sebagai presiden. Nah, maka dari itu kemudian ada dilakukannya amandemen itu untuk membuat batasan tersebut. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 setelah amandemen,
masa jabatan presiden menjadi hanya 2 periode. Indonesia yang merupakan negara demokrasi seakan tidak ada habisnya untuk mengkaji masa jabatan ini. Presiden yang pantas selama berapa periode menjadi tanda tanya besar. Hal ini dapat kita lihat dengan isu yang baru-baru ini terjadi, menyebutkan masa jabatan presiden akan menjadi 3 periode. Lalu, seberapa efektifkah atau mungkinkah masa jabatan presiden ini akan menjadi 3 periode? Hal ini memang bukan merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi, karena kita melihat bahwasanya perjalanannya di peraturan-peraturan masa jabatan presiden ini sudah beberapa kali dilakukan penggantian aturan, melakukan revisi Undang-Undang 1945 dan atau melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang merubah masa jabatan presiden sebelumnya tanpa penjelasan batasan periode menjadi hanya 2 periode saja. Berkaitan dengan topik yang sedang kita bahas, mungkinkah presiden akan menjadi 3 periode? Hal ini menimbulkan pro dan kontra masyarakat terhadap konstitusi negara Indonesia. Namun menurut kelompok kami, hal presiden 3 periode ini kemungkinannya hanya sangat kecil. Bahkan menurut kelompok kami tidak ada presiden 3 periode ini bukan merupakan suatu jalan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Melihat dari hal tersebut, jika presiden menjadi 3 periode, justru akan membuka kekuatan reformasi baru pada para kepala-kepala daerah, gubernur ataupun bupati yang akan mendesak hak yang sama, menjadikan masa jabatannya menjadi 3 periode atau selama 15 tahun masa kerjanya. Nah, kita lihat di sini, hal ini juga dapat mencederai konstitusi, yang mana Indonesia yang merupakan negara demokrasi harus menjaga aturan hukum yang ada untuk membatasi masa jabatan publik agar tidak diisi oleh orang yang sama dalam kurun waktu yang lama, agar menghindari adanya otoriter kepemimpinan. Kemudian daripada itu, hukum juga harus memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Yang di sini berarti hukum di sini kan dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Setiap orang itu harus memiliki hak yang sama, yaitu sebagai presiden maksimal 2 periode. Fakta lainnya yang menarik adalah negara kita adalah negara demokrasi yang memberikan arti bahwa kepemimpinan itu sendiri dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Yang mengartikan bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat dan presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Apalagi serta presiden ini juga berarti tidak dapat membubarkan suatu parlemen. Mungkin itu argumentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.